Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa like, komen, subscribe, RD1 Channel. Bab 3566 Seseorang masuk. Saat Dev masuk semakin dalam, udara dingin menjadi lebih intens, dan Dev harus mengerahkan elemen api untuk membungkus tubuhnya. Sebelum mencapai dasar kolam, Dev merasa dia akan menghabiskan banyak tenaga. Sial, bagaimana anak laki-laki dari keluarga Ye itu bisa masuk ke dasar kolam? Dev tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Anda harus tahu bahwa Dev memiliki asal mula api dan keberadaan api pamungkas, sangat sulit untuk menahan udara dingin ini. Dan Ye Feng, yang tidak dapat memahami asal-usul sistem kebakaran, bagaimana dia bisa memasuki kolam suci untuk waktu yang lama tanpa masalah. Dev terus menyelam, sementara wajah Ye Liancheng muram dan dia sangat cemas. Dia tahu bahwa Dev pasti mengejar putranya. Sekarang Ye Liancheng tidak boleh membiarkan Dev mengganggu kelahiran kembali dan garis keturunan putranya. Tetapi ketika Ye Liancheng memasuki kolam suci, sambil terus menyelam, dia merasakan udara dingin semakin kuat, dan tubuhnya tidak tahan lagi. Pada saat ini, Ye Liancheng hanya bisa mati-matian menggunakan kekuatan spiritual di tubuhnya untuk melindungi seluruh tubuhnya dan menahan nafas dingin dari kolam suci. Ye Liancheng adalah biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan, jadi dia masih bisa menanggungnya. Pada saat ini, Ye Feng sudah mengambang di air, dengan kembang api mengelilingi tubuhnya. Dan di tangan Ye Feng, manik merah menyala juga memancarkan cahaya. Wajah Ye Feng serius, dan dia terus menyerap aura khusus di kolam suci untuk membentuk kembali garis keturunannya. Di kaki Ye Feng, masih ada perairan tanpa dasar, tapi Ye Feng takut dan tidak berani masuk lebih dalam. Alasan mengapa dia bisa menyelinap ke sini adalah karena mutiara roh api di tangannya. Manik roh api ini dibawa oleh para penggarap iblis dari silsilah iblis api. Ye Liancheng mengambil inisiatif untuk menghubungi mereka, dan para pembudidaya iblis ini juga ingin membentuk hubungan kerjasama dengan aliansi penyegel iblis, jadi mereka datang jauh-jauh dengan membawa bola roh api. Inilah sebabnya Dev bertanya-tanya mengapa dia bertemu dengan para pembudidaya iblis dari silsilah iblis api di ujung utara wilayah selatan. Dalam beberapa jam, garis keturunanku akan dibentuk kembali, dan kemudian aku tidak lagi harus dikurung di ruangan kecil yang gelap. Ye Feng sangat senang. Selama bertahun-tahun, dia hidup dalam kegelapan. Untungnya, Ye Liancheng menemukan kolam suci dan mengetahui rahasia kolam suci, jadi dia diam-diam membunuh pemilik asli kolam suci dan menduduki seluruh kolam suci. Namun, kolam suci dilindungi oleh formasi, dan Ye Liancheng tidak memiliki cara untuk menghancurkan formasi, jadi dia menghubungi beberapa master formasi untuk membuka formasi. Sangat disayangkan bahwa kekuatan para master formasi ini sangat buruk sehingga mereka gagal berhasil untuk waktu yang lama, jadi Ye Liancheng memperhatikan keluarga Seng. Keluarga Seng memiliki reputasinya sendiri di wilayah Gunung Tianmo, dan bahkan di seluruh wilayah selatan, dan Ye Liancheng tidak dapat mengancamnya secara langsung. Mereka hanya dapat membujuk keluarga Seng untuk bergabung dengan Dimensi Link Alliance. Baru pada saat itulah kedua bersaudara Seng Tiantai dan Seng Busi memiliki pendapat politik yang berbeda. Ye Feng tidak tahu apa yang telah dilakukan ayahnya untuknya, sekarang dia hanya ingin membangun kembali garis keturunannya secepat mungkin. Tapi ketika Ye Feng dengan putus asa menyerap nafas dari kolam suci, dia tiba-tiba mendengar suara gelombang air. Ye Feng mendongak dan tidak bisa melihat apapun. Namun suaranya terdengar jelas, seperti ada yang berenang di atas kepalanya. Bagaimana seseorang bisa memasuki kolam suci? Mungkinkah itu ayahku? Ye Feng penuh keraguan. Anda harus tahu bahwa aura khusus di kolam suci ini terbatas. Untuk meningkatkan aura di kolam suci, Ye Liancheng menuangkan hampir semua sumber daya keluarga Ye ke dalam kolam suci. Tidak mungkin dia membiarkan orang lain memasuki kolam suci. Apalagi udara dingin di kolam suci ini bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Jika tidak ada perlindungan khusus, hawa dingin pasti akan masuk ke dalam tubuh dan menyebabkan kerusakan pada meridian. Tidak mungkin Ye Liancheng memasuki kolam suci dengan santai. Bab 3567, Pembohong. Ye Feng tampak bingung saat mendengarkan suara aliran air, karena perhatiannya teralihkan dan lupa menyerap nafas dari kolam suci. Tepat ketika Ye Feng bingung dan ragu-ragu, sesosok tubuh perlahan muncul. Saat Ye Feng melihat sosok Dev, dia tercengang.
Dia menemukan bahwa dia tidak mengenal orang ini sama sekali, dan dia sepertinya bukan anggota keluarga Ye. "Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa masuk ke kolam suci keluarga Ye kita?" Ye Feng bertanya pada Dev. Ketika Dev melihat Ye Feng, dia sedikit terkejut. Dia mengira anak ini telah berada di dasar kolam, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia belum mencapai dasar kolam. Saat Dev hendak berbicara, matanya langsung tertarik dengan manik roh api di tangan Ye Feng. Dev langsung mengerti kenapa Ye Feng bisa memasuki kedalaman kolam suci. Ternyata dia memiliki harta karun di dalamnya, tangannya. "Tuan Chen, ini adalah manik roh api, harta paling berharga dari Balrog. Dengan manik roh api ini, api pamungkas asli di tubuh Tuan Chen dapat ditingkatkan banyak. Aku tidak pernah menyangka bola roh api Balrog akan muncul di tangan orang ini." Dalam benaknya, Zeyan dengan bersemangat berkata kepada Dev. Sebagai seorang penggarap iblis dari garis keturunan iblis api, Zeyan tentu mengetahui mutiara roh api. Ketika Dev mendengar bahwa itu adalah harta karun iblis api, matanya berbinar. Dia akhirnya mengerti mengapa ada seorang pembudidaya iblis dari garis keturunan iblis api di keluarga Ye. Mereka seharusnya mengirimkan manik roh api. Sepertinya Balrog ini juga ingin berkolusi dengan aliansi penyegel iblis, kata Dev sambil tersenyum dingin. Selama bertahun-tahun, Flame Demon telah bersembunyi di ujung utara. Anda harus tahu bahwa tempat yang dingin adalah tempat yang paling sulit untuk dipraktikkan oleh silsilah Yan Demon kami. Tetapi untuk menghindari perburuan, Balrog bersembunyi jauh di utara, jadi dia aman dan sehat. Sekarang tampaknya Balrog ingin bekerja sama dengan aliansi penyegel iblis dan meninggalkan Far North. Zeyan menganalisis. Meskipun Zeyan tidak terlalu kuat, dia tahu banyak tentang silsilah Yanma. Kamu benar, sekarang kekuatan aliansi penyegel iblis tersebar di seluruh dunia surga dan manusia. Ini adalah masa ketika pusat perhatian tidak ada bandingannya. Wajar jika Balrog ingin bekerja sama dengan penyegel iblis persekutuan. Dev mengangguk. Saat Dev sedang berkomunikasi dengan Zeyan, Ye Feng masih menatap Dev dengan curiga. Dia tidak mengerti bagaimana Dev sampai di sini, dan Dev juga dikelilingi oleh api. "Siapa kamu? Mengapa kamu memasuki kolam suci keluarga Yeku? Apakah kamu juga memiliki bola api di tanganmu yang dapat menahan hawa dingin?" Ye Feng bertanya pada Dev dengan rasa ingin tahu. Orang ini sama sekali tidak ragu bahwa Dev memusuhi dia. Masih bertanya, "Saya tidak tahu bagaimana cara melarikan diri." Mendengar pertanyaan Ye Feng, Dev mengangguk dengan cepat dan berkata, "Saya adalah murid terhebat Yanmo, dan saya datang untuk mencari Anda ketika saya memasuki kolam suci. Manik roh api di tanganmu memiliki beberapa kekurangan, jadi aku takut jika kamu masuk ke dasar kolam. Dengan manik roh api, kamu tidak akan mampu menahan udara dingin di kolam suci, jadi aku secara khusus membawa manik roh api baru." Dev membuka tangannya, dan sebuah bola terbungkus dalam bola api yang menyala-nyala. Sebenarnya, ini hanyalah transformasi yang dilakukan oleh Dev dengan menggunakan api ekstrim di mana manik roh apinya. Mendengar Dev berkata bahwa dia adalah murid terhebat Yanmo, Ye Feng bahkan tidak memiliki keraguan sedikit pun. Bagaimanapun, dia tahu bahwa kolam suci dijaga oleh ayahnya secara pribadi, dan tidak mungkin orang biasa memasuki kolam suci. Terlebih lagi, tidak banyak orang yang tahu bahwa para penggarap iblis dari garis keturunan iblis api telah mengirimkan mutiara roh api. Ketika Dev mengatakan ini, tentu saja Ye Feng tidak akan meragukannya. Pantas saja saya merasakan sesuatu yang dingin sesampainya di sini, sehingga saya tidak berani menyelam ke bawah. Ternyata manik roh api ini rusak. Ye Feng melihat mutiara roh api di tangannya dan menunjukkan rasa jijik yang luar biasa. "Tuan Ye, ayo tukarkan mutiara roh api sekarang, agar saya bisa kembali dan berbisnis." Dev perlahan mendekati Ye Feng. Bab 3568, kamu sangat marah sampai memukulku. Zeyan tidak bisa berhenti tertawa ketika dia mendengar bahwa Dev mengaku sebagai murid terhebat Yanmo. Tapi kecepatan reaksi Dev memang cukup cepat. Tapi saat Dev mendekati Ye Feng dan Ye Feng hendak memberikan mutiara roh api di tangannya kepada Dev, dia tiba-tiba berteriak keras. "Fenger, jangan tertipu. Orang ini bukanlah murid iblis api yang hebat. Dia berbohong padamu." Sosok Ye Liancheng tiba-tiba muncul, menuju ke arah Dev dengan cepat. Ketika Ye Feng mendengar ini, dia segera menarik kembali tangannya yang terulur.
Dev melihat Ye Liancheng ada di sini, jadi dia melangkah maju untuk merebut manik roh api dari tangan Ye Feng. Tanpa mutiara roh api, Ye Feng pasti akan mati beku oleh udara dingin di kolam suci. Ketika Ye Feng melihat Dev datang untuk menangkapnya, dia dengan cepat berteriak, "Ayah, selamatkan aku, cepat selamatkan aku." Ye Feng meraih mutiara roh api dengan erat dan menukik ke bawah dengan seluruh kekuatannya. Ye Liancheng sangat marah hingga dia menjadi gila saat melihat putranya dikejar oleh Dev. Dia mengejar Dev dengan putus asa. "Jika kamu berani menyentuh anakku, kamu mencari kematian." Ye Liancheng berteriak keras, dan kekuatan spiritualnya langsung melonjak. Lalu dia menamparkan Dev dengan telapak tangan. Hanya saja Ye Liancheng menggunakan banyak kekuatan spiritual untuk melindungi tubuhnya dari udara dingin, dan air di kolam suci menghalanginya. Jadi telapak tangan Ye Liancheng bahkan tidak mengerahkan setengah dari kekuatan biasanya. Melihat ini, Dev menendang Ye Feng, menyebabkan Ye Feng menyelam jauh ke dalam dengan cepat. Kemudian Dev menggunakan backhand-nya untuk membentuk perisai di depannya. Dev tidak berani gegabah sedikit pun terhadap serangan dari biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan. Bahkan jika tubuh fisik Dev kuat, ditambah dengan perlindungan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, mustahil untuk menahan pukulan dari biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan. Ledakan. Ye Liancheng memukul perisai Dev dengan telapak tangan. Sosok Dev bergetar 2 kali, tapi dia tidak mundur dengan cepat. Ini membuat Dev sedikit terkejut, tapi dia dengan cepat bereaksi. Ye Liancheng tidak memiliki perlindungan dari Zihuo, apalagi mutiara roh api, jadi dia menghabiskan sebagian besar kekuatan spiritualnya untuk melindungi dirinya sendiri. Dan Dev memiliki api pamungkas asli di tubuhnya, yang dapat menahan udara dingin, jadi Dev tidak terlalu terpengaruh. Setelah memikirkan hal ini, Dev tiba-tiba merasa percaya diri. Di kolam suci ini, apa yang bisa dilakukan? Ye Liancheng bahkan jika dia berada di alam kesengsaraan tingkat 9. "Anak tua, kekuatanmu tidak lebih dari ini, mari kita lihat bagaimana aku menghadapimu." Dev sebenarnya mengambil inisiatif. Ye Liancheng mengertakkan gigi dan wajahnya pucat karena marah. Seorang biksu bermartabat dari alam kesengsaraan tingkat 9 diprovokasi oleh seorang biksu muda dari alam kesengsaraan tingkat pertama. Jika berita ini menyebar, bagaimana dia bisa bertahan? Dev dan Ye Liancheng segera terlibat perkelahian. Untuk sementara, kedua orang itu bertarung tanpa henti, dan Ye Liancheng tidak bisa berbuat apa-apa dengan Dev. Pada saat ini, karena pertarungan antara dua orang di kolam suci, air di kolam itu seperti lautan badai, dan kekuatan spiritual yang kacau terus melonjak. Ye Feng, memegang manik roh api, berenang ke atas dengan putus asa, tetapi baru saja ditendang oleh Dev. Ye Feng sedikit khawatir. Dia takut mutiara roh api tidak akan bisa melindunginya, jadi dia berenang ke atas dengan seluruh kekuatannya. Tapi di atas kepalanya adalah area di mana Dev dan Ye Liancheng bertarung. Saat Ye Feng berenang sedikit, dia terpesona oleh aura kekacauan. Fenger, melihat putranya seperti itu, Ye Liancheng sangat marah. Tapi semakin marah Ye Liancheng, semakin sulit mengalahkan Dev dengan cepat. "Saya melihat Dev mengorbankan pedang pembunuh naga, dan energi pedang menimbulkan badai di kolam suci, sementara Ye Liancheng mencoba yang terbaik untuk melawan." Ye Liancheng akan marah sekarang. Alam kesengsaraan tingkat ke-9 tidak bisa mengalahkan alam kesengsaraan tingkat pertama. Di mana Anda akan berdebat? Jika bukan karena kolam suci yang menahan Ye Liancheng akan memukuli Dev sampai mati. Tapi sekarang, yang bisa dia lakukan hanyalah menatap Dev yang melompat-lompat di depannya, dan Ye Liancheng masih belum bisa mengalahkannya. Bersambung.